Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, apakah kalian udah tahu apa itu sertifikasi guru? Kalau belum, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya, karena di video ini kita akan membahas apa itu sertifikasi guru, beserta permasalahan, penyebab, dan juga solusinya. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, ada beberapa sub pembahasan yang harus kita ketahui. Yang pertama ada konsep sertifikasi guru, yang kedua ada tujuan sertifikasi guru, dan yang terakhir ada pola sertifikasi guru. Konsep sertifikasi guru. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa orang tersebut telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi. Sertifikasi guru ini dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang biasa disebut LPTK yang terakreditasi dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 4 tujuan sertifikasi guru. Yang pertama, ada menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas guru. Dan yang terakhir adalah meningkatkan martabat dan juga kesejahteraan guru. Untuk pola sertifikasi guru ada 4. Yang pertama ada PSPL atau pemberian sertifikasi pendidik secara langsung. Yang kedua portofolio. Yang ketiga PLPG atau pendidikan dan latihan profesi guru. Dan yang terakhir adalah PPG atau pendidikan profesi guru. Halo teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui permasalahan yang ada pada pola portofolio? Jika belum, simak video ini sampai habis ya. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan, penyebab, beserta solusinya. Pembahasan pertama, permasalahan atau problematika pada pola portofolio. Poin pertama, guru di daerah terpencil kesulitan menyusun portofolio karena jarang mengikuti seminar atau pelatihan. Untuk permasalahan yang kedua, ketidaktertiban administrasi dan rendahnya budaya menulis di kalangan guru menyebabkan minimnya karya ilmiah. Akibatnya, sebagian guru melakukan kecurangan yang melanggar etika akademis dan moral sebagai pendidik. Yang ketiga, sertifikasi melalui portofolio cenderung menghasilkan guru berkualitas rendah dibandingkan pelatihan. Untuk selanjutnya, penyebab problematika pada pola portofolio. Yang pertama, minim akses terhadap seminar pelatihan dan fasilitas pendukung, serta kurangnya dukungan pemerintah dalam pengembangan profesional. Untuk yang kedua, ketidaktahuan pentingnya menulis ilmiah, minim keterampilan, dan kurangnya apresiasi terhadap karya ilmiah menyebabkan ketidaktertiban administrasi. Untuk yang ketiga, sertifikasi berbasis portofolio lebih menilai dokumen daripada kemampuan praktik tanpa memberikan pelatihan langsung yang signifikan. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu solusi untuk permasalahan pada pola portofolio. Untuk solusi yang pertama yaitu meningkatkan akses pelatihan bagi guru di daerah terpencil. Seperti pemerintah dan institusi pendidikan perlu menyediakan pelatihan dan seminar berbasis daring agar guru di daerah terpencil dapat mengikuti tanpa harus meninggalkan lokasi. Atau juga sediakan insentif dan waktu khusus untuk pengembangan diri guru seperti pelatihan atau penelitian sederhana yang sesuai dengan kondisi mereka. Untuk solusi yang kedua yaitu mendorong budaya tertib administrasi dan menulis. Seperti adakan program pelatihan menulis ilmiah yang sederhana dan praktis, bimbing guru dalam mengelola administrasi dan membuat karya ilmiah dengan sistem mentoring atau komunitas belajar. Untuk solusi yang ketiga yaitu optimalisasi sertifikasi guru, seperti gabungkan sistem portofolio dan pelatihan untuk memastikan penilaian kemampuan sekaligus pembekalan profesional. Atau wajibkan pelatihan khusus sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi agar guru mendapatkan ilmu baru selain memenuhi dokumen administratif.
Untuk yang terakhir, adakan evaluasi dan revisi sistem sertifikasi secara berkala agar lebih relevan dan dengan kebutuhan pendidikan. Problematika pada pola PLPG. Yang pertama, kualitas pembelajaran. Kurangnya kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran. Yang kedua, keterampilan teknologi. Kurangnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, motivasi dan kinerja. Rendahnya motivasi dan kinerja guru. Yang keempat, kurangnya sumber daya. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur sekolah. Yang kelima, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesi guru. Penyebab masalah pada pola PLPG. 1. Kurangnya dukungan dari pemerintah dan sekolah. 2. Keterbatasan sumber daya dan anggaran. 3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengembangan profesi. 4. Faktor sosial dan ekonomi. Yang kelima, kurangnya komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Solusi pada pola PLPG. Pelatihan dan pengembangan profesi. Menyediakan pelatihan reguler untuk meningkatkan kemampuan guru. Kedua, pengembangan kurikulum. Mengembangkan kurikulum yang relevan dan fleksibel. Ketiga, peningkatan infrastruktur. Meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah. Yang keempat, motivasi dan insentif. Memberikan motivasi dan insentif untuk meningkatkan kinerja guru. Yang kelima, kerjasama dengan institusi. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi dan industri. Yang keenam, penggunaan teknologi. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi dan pemantauan. Melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja guru secara berkala. Selanjutnya, problematika, penyebab, dan solusi dari permasalahan PPG. Problematika yang pertama, lulusan S1 kependidikan dan S1 non-kependidikan diwajibkan mengikuti PPG secara sama atau rata. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa gelar sarjana pendidikan yang diraih dengan susah payah selama 4 tahun menjadi kurang berarti, karena profesi guru bisa diperoleh hanya dengan mengikuti pelatihan singkat selama 6 bulan saja. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan yang memberi kesempatan kepada lulusan non-kependidikan untuk menjadi guru yang hanya dengan mengikuti PPG tanpa adanya persiapan yang mendalam dalam bidang kependidikan tertentu. Solusinya, seharusnya pertama, peserta dari S1 kependidikan yang sesuai dengan program tidak perlu mengikuti matrikulasi. Yang kedua, peserta dari S1 non-kependidikan yang sesuai dengan program harus mengikuti matrikulasi dan seterusnya. Problematika yang kedua yaitu biaya PPG prajabatan yang mandiri sekitar 7 juta per semester dan dibebankan kepada peserta tanpa pertimbangan kondisi ekonomi peserta, terutama pada guru swasta dan guru honorer yang memiliki penghasilan terbatas. Selain itu, kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah untuk menanggung biaya PPG yang dapat menyebabkan beban finansial yang berat bagi para guru. Solusinya, bagi calon PPG bisa mengikuti beasiswa pemerintah supaya bisa mengikuti PPG. Itu saja yang dapat kelompok 9 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hari Senin ke Kota Tua naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan kita. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.